Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Pada saat kesempatan ini kita akan membahas melepas propeller shaft, melepas roda, melepas tromol rem. Nah, sebelumnya kita bahas tentang letak propeller shaft, roda dan ban serta rem. Nah, di sini engine. Dari engine ini ada flywheel, lalu clutch, coupling, ya. Nama lainnya adalah coupling atau clutch. Berikutnya di sini ada input transmisi, lalu gear transmisinya. Ini ada counter gearnya, ya. Langsung ke propeller shaft. Dari propeller shaft ini ke diferensial, lalu ke poros roda. Dan di sini ada roda ya, roda. Setelah roda ada tromol rem. Fungsi dan letak propeller shaft. Ini letaknya ya. Di belakang transmisi dan di depan diferensial ya. Untuk yang penggerak roda belakang. Nah, fungsinya pertama untuk meneruskan atau memindahkan tenaga putar yang dihasilkan oleh mesin dari transmisi menuju ke diferensial dengan lembut. Dengan adanya ini ya, jadi putarannya terasa lembut. Untuk meneruskan tenaga atau memindahkan tenaga putar dari transmisi menuju ke gardan atau dari diferensial pada saat kendaraan berjalan pada jalan yang tidak rata atau naik turun. Berikutnya, untuk menyesuaikan terhadap perubahan jarak antara transmisi dengan diferensial. Ketika kendaraan berjalan pada jalan tidak rata atau bergelombang naik turun, dengan adanya ini lihat ya, dengan adanya universal joint. Ini untuk menyesuaikan terhadap perubahan jarak antara transmisi dengan diferensial ya. Nah, di dalam sambungan ini ya, di joint ini kalau dua-duanya namanya universal joint. Ada di sini slip yoke yang masuk ke transmisi. Berikutnya ada yang tanda ini ya, seperti tanda salib, itu namanya rel spider ya. Ini yoke-nya, ini pusingnya ya. Itu adalah bagian-bagian dari propeller shaft dan ada di sini namanya balance weight, yaitu penyeimbang. Berdasarkan konstruksinya, propeller shaft itu dibagi dua. Ada hook joint, ada triple joint. Hook joint itu artinya ada dua sambungan. Dua sambungan, ya ini spidernya, ada di depan, ada di belakang. Ini biasanya digunakan di penggerak roda belakang. Ya, ini juga sama di penggerak roda belakang, cuma ada triple joint. Nah ini di sini slip joint, universal joint, intermediate shaft. Yang ini ada center bearingnya di tengah-tengah, seperti karet ya, seperti rubber. Terus di sini ada universal joint juga, propeller shaftnya. Ini universal joint. Jadi ada 3 joint, yaitu 3 sambungan. Nah, universal joint, ada hook joint, ada flexible joint. Untuk hook joint ada 2 macam. Ada solid bearing cup, yaitu dapat dibongkar. Seperti ini ya, ini dapat dibongkar. Snapringnya kita lepas, lalu di sini bearing cup-nya kita lepas. Ada juga shell bearing cup, yaitu yang tidak dibongkar. Nah, sekarang bagaimana cara melepas propeller shaft?
Untuk keselamatan kerja seperti yang sebelumnya ya, kita posisikan kendaraan seperti yang ini yang kemarin kita lakukan pada saat mengganti oli. Ini kita lanjutkan untuk melepas propeller shaft ya. Lalu kita buka pengikatnya antara propeller shaft dengan diferensial. Biasanya digunakan size 12 ya. Kita gunakan kunci ring. Nah, berikutnya untuk roda dan ban. Yaitu roda dan ban adalah komponen dari kendaraan yang berhubungan langsung dengan jalan, baik saat kendaraan berhenti ataupun kendaraan saat berjalan. Nah, untuk pelek, roda, dan ban merupakan komponen yang vital bagi keselamatan dalam pengemudian, sehingga harus cukup kuat menahan beban vertikal dan beban samping atau horizontal ya, gaya pengendaraan dan pengereman serta berbagai gaya yang menumpunya. Itu adalah tugas berat roda dan ban. Kalau untuk ban sendiri, fungsinya sebagai berikut: menahan seluruh berat kendaraan, memindahkan gaya gerak dan gaya pengereman kendaraan ke jalan, mengontrol start, akselerasi, deselerasi, pengereman, dan berbelok. Mengurangi kejutan yang disebabkan oleh permukaan jalan yang tidak beraturan. Semuanya itu diserap oleh roda dan ban sebelum ke suspensi. Nah, untuk konstruksi ban, di sini berdasarkan playcode-nya itu ada ban tipe radial, ada ban bias. Nah, seperti ini. Untuk ban bias di dalamnya ada inner tube. Kalau untuk ban radial, di dalam bagian dalamnya namanya inner liner. Nah, inner liner ini bermanfaat pada saat tertusuk benda tajam, maka dia akan merapat, tidak seperti inner tube. Apabila inner tube tertusuk benda tajam, maka ban langsung gembes. Itu untuk ban tube tipe ya. Kalau ini biasanya dipakai ban tubeless, pakai ada inner tube. Itu biasanya juga dipakai di apa? Di yang berdasarkan playcore-nya yaitu ban bias dengan ban radial. Ya. Seperti ini konstruksinya. Kalau di sini tidak ada belt rigidnya, kalau di sini ada belt rigidnya ya. Sabuk keras di sini ya. Nah, ini bagian dari ban. Yang ini namanya tread ya. Bagian samping ban itu namanya sidewall, dinding ban. Ini adalah pembentuk ban. Pliers, cup pliers ya. Ini bodinya, body pliers, inner liner, yang ini inner liner. Yang tadi bagian dalam ban, inner liner ini akan merapat apabila tertusuk benda tajam. Ada steel belt. Steel belt ini sabuk yang terbuat dari baja ya. Lalu ada edge cover opsional, pembungkusnya lagi. Nah, di bagian samping ini sidewall ya. Kalau yang pinggir sini namanya shoulder. Yang ini yang dekat dengan pelek namanya bit. Supaya apa? Ban tadi tidak terlepas dari pelek. Makanya ada bit. Ada karkas, rangka ban yang cukup keras, kuat untuk menahan udara yang bertekanan tinggi, tetapi harus cukup fleksibel untuk meredam perubahan beban dan benturan. Itu karkas. Ada cord. Pada ban-ban bus atau truk biasanya dibuat dari nilon atau baja. Ada cord mobil penumpang kecil terbuat dari nilon ya, dan polyester. Ada tread, lapisan yang langsung menyentuh jalan namanya tread. Nah, yaitu lapisan karet luar yang melindungi karkas terhadap keausan dan kerusakan yang disebabkan oleh permukaan jalan. Sidewall
adalah lapisan karet yang menutup bagian samping ban, yang misalkan ada kodenya gitu ya, kode bannya ya. Nah, berikutnya ada breaker, lapisan yang letak antara karkas dengan tread. Nah, itu di antara karkas dengan tread itu ada namanya breaker yang memperkuat daya rekat keduanya. Jadi yang merekatkan antara tread dengan karkas adalah breaker. Breaker di sini untuk meredam kejutan yang timbul dari permukaan jalan ke karkas. Yang contohnya, berdasarkan pola, ban itu dibagi rib, yang ini rib berbentuk zigzag atau berbentuk garis lurus, ya. Kebetulan ini tidak saya tampilkan ya gambarnya, ada yang berbentuk garis lurus alurnya. Berikutnya ada rib. Nah, rib seperti rib ini ya, rib yang loop yang ini. Nah, ini yang ke samping, ini namanya loop. Berikutnya ada rib and loop yang ini, rib and loop dan block. Nah, ini berdasarkan precode-nya tadi ada ban bias dan ban radial seperti ini ya. Ini untuk ban radial, ini ban bias. Seratnya untuk ban bias, seratnya seperti ini. Ya. Dia miring kurang lebih 40 derajat. Kalau ban radial, seratnya dia tegak lurus 90 derajat. Jadi ini menyebabkan apa? Treadnya untuk ban bias itu lentur, kalau ban radial treadnya kaku. Tapi sidewall-nya untuk ban radial ininya kan tadi kaku ya, maka sidewall-nya itu lentur. Kalau untuk ban bias, karena di sini miring sekitar 40 derajat, treadnya ini lentur, maka untuk sidewall-nya dia keras atau rigid, ya. Nah, ini perbedaannya. Seperti yang saya sampaikan, ini dinding samping tebal kaku dibandingkan dengan ban radial. Ini untuk ban bias. Ini untuk ban radial. Ini juga untuk ban bias. Ini ban radial, telapak ban lebih kaku. Maksudnya treadnya ya. Dinding samping tebal, mengurangi kelenturan, berarti dinding sampingnya atau sidewall tadi dia bersifat rigid atau kaku. Sementara untuk yang radial ini lentur. Pada saat menikung, sebagian telapak terangkat. Karena apa? Karena dinding sampingnya tadi, sidewall-nya, dia kaku. Maka sebagian dari tapak ban tadi akan mengangkat. Berbanding terbalik dengan radial. Karena dinding sampingnya lentur, pada saat dia menikung, maka ban radial tadi akan mencengkeram jalan dengan sempurna. Jadi untuk medan yang seperti ke arah Bandung itu belok-belok, alangkah baiknya menggunakan ban radial ataupun jalanan lurus. Misalkan ke Jakarta, disarankan pakai ban radial, kan lurus tuh. Nah, kalau misalkan jalan yang berbatu, jalan berlumpur, gunakanlah ban bias. Nah, ini strukturnya. Untuk ban bias, arah benang karkasnya bersilangan. Saya bilang tadi sekitar 40 derajat miringnya. Kalau yang karkas 90 derajat. Sehingga telapaknya kokoh dan kaku. Nah, materialnya yang membentuk untuk ban bias itu karkas, breaker, terus polyester atau nilon. Nah, untuk radial, karkasnya terdiri dari rayon, polyester, nilon, tuh, belt. Beltnya terdiri dari rayon. Makanya apa? Di sini treadnya kaku. Dan harga radial mahal dibandingkan yang bias.
Perbandingan prestasinya untuk radial, umur pemakaian lebih lama, peningkatan panas ban kecil, stabilitas pengendalian baik. Kalau bias secara keseluruhan prestasinya merata, kenyamanan cukup baik, umur ban dan kemampuan pengendalian sedikit lebih rendah dibandingkan dengan ban radial. Kalau ban radial umurnya lebih panjang ya. Ini untuk ban kecepatan tinggi juga bagus. Cuma kekurangannya pada saat kecepatan rendah, kenyamanan berkurang. Jadi kerasa geledek-geledek gitu ya. Kerasa banget, terasa berat kalau ban radial dipakai kecepatan rendah. Nah, tadi berdasarkan pelakornya, berdasarkan pola bannya, ya treadnya. Sekarang berdasarkan menurut cara menyimpan udara. Ada ban bias dengan tipe tube, ada ban bias ban tubeless, ya, ataupun ban radial tubeless bisa, ya. Nah, kalau untuk ban tube tipe ini, tadi di dalam bagian bannya tidak ada inner liner, yang ada hanya inner tube. Ya. Nah, di dalamnya terdapat ban dalam yang menampung udara yang dipompakan ke dalam ban. Jadi karena inner liner tidak ada, dikasih ban dalam. Dan ada pentil yang menonjol keluar. Jadi pentil itu ada dari ban dalamnya. Kalau ban tubeless, pentilnya ada di pelek, ya. Ini sidewall pada ban radial, tadi udah saya jelaskan ya, lebih fleksibel. Kalau ban bias, dia kaku. Nah seperti ini ya, perbedaannya. Ini inner tube untuk yang pakai ban dalam, ini ya. Jadi pentil langsung ke ban dalam. Kalau yang tubeless, dia ada di pelek pentilnya. Perbedaannya tube tipe dan tubeless. Ini pakai ban dalam, yang ini hanya pakai inner liner. Pada bagian bitnya tidak ada sealnya. Kalau di sini ada sealnya, ya. Bagian bitnya ada air seal ham yang berfungsi sebagai penahan udara. Sehingga pada saat terjadi kebocoran untuk ban tubeless tidak langsung bocor. Jadi hanya sedikit dari lubang yang itu saja yang keluar ya anginnya. Kalau ban tube begitu tertancap tajam, benda tajam langsung gembes langsung di tempat. Kalau tubeless sambil menunggu ke tempat ini, ke tempat tabal ban. Nah seperti ini, kalau tertusuk paku untuk tubeless hanya di lubangnya yang saja. Kalau ban tube dia akan masuk angin akan keluar kemana-mana ya dari segala penjuru. Berikutnya kode ban. Ada 6,45 S 1440R. 6,45 ini adalah lebar ban. Satuannya ini adalah inci, karena ban ini adalah ban radial. S ini adalah kecepatan yang diizinkan oleh kendaraan. Nah ini 14, ini adalah diameter velg. 40R artinya 40 rating ini adalah kekuatan ban. Ya, kekuatan ban dari ban bias. Nah berikutnya yang di bawah, ini adalah kode ban radial. 195 artinya ini lebar ban, satuannya adalah milimeter. Garis miring 70 yaitu aspek rasio. Apa itu aspek rasio? Yaitu tinggi ban dibagi lebar ban kali 100%, satuannya adalah persen. Yaitu berarti ini aspek rasionya adalah 70%. H ini adalah kecepatan ban. R ini menandakan bahwa ban ini adalah ban radial. Bila ada R di depan diameter velg, namanya ini adalah radial, bukan kecepatan ya. Ini ya. Karena di sini sudah ada kecepatan, tapi kalau yang ini adalah ban radial. Bedanya antara ini
ban bias dengan ban radial. Kalau untuk ban bias satuannya inci. Kalau ada ban radial satuannya adalah milimeter. Dan di sini ada tulisan radial. Kalau di sini S, ini adalah kecepatan, ya. Bagaimana dengan kode ban yang lain? Misalkan tahun pembuatan. Di sini tertera 2001. 20 ini adalah menunjukkan dibuat pada minggu ke-20. 01 dibuat pada tahun 2001. Dan ini simbol kecepatan, indeks beban. Untuk kecepatan J 100 km per jam. Tadi ada S ya, kalau S itu 180 km per jam. Dan pada contoh yang tadi radial, itu H. Kita cari H. Nah ini, H itu 210 km per jam. Itu kecepatan yang diizinkan. Nah ini adalah beban yang diizinkan. Misalkan 80, bebannya yaitu 450 kg. Itu adalah sebuah kode. Satunya kalau yang huruf itu kode kecepatan, kalau angka adalah kode beban. Ada yang namanya TWI, Tread Wear Indicator. Jadi masing-masing ban itu memiliki tingkat keausan, yaitu namanya TWI, Tread Wear Indicator. Yang di sini ya, ini kan ada tanda di sini yang bentuk segitiga di dalam ban itu. Nah itu adalah tread wear indikator. Apabila ban sudah aus, kita ukur tread wear indikatornya ini 1,6 sampai 1,8 mm dari dasar tread dari sini. Kalau misalkan kurang sampai segini, ini kita pun sudah khawatir. Apalagi misalkan di bawah 1,6. Lebih baik ganti bannya. Jangan sampai pada saat kita berkendara kita was-was. Dengan adanya ban udah tipis, itu pengereman tidak akan maksimal dan membahayakan keselamatan kita ya. Jadi berdasarkan TWI-nya, bila tinggi TWI-nya 1,6 sampai 1,8, lebih baik sudah mulai persiapan diganti. Nah, batas pemakaian ban dalam, apabila ban dalam mengembang sampai 92% atau lebih, dan keliling ban luar tadi, bagian dalam tadi mengembang ya, nggak seperti biasanya ngembang, kadang-kadang berbulu, ban dalam rusak, patah, atau pentilnya ya. Lalu sudah melipat, aus, atau bagian lunak karetnya, yaitu bagian lunak itu biasanya sudah mulai berbulu. Nah, untuk ban ada kerusakan ban luar. Ada rip tear, separation, CBU. Nah, rip tear seperti ini, ya. Apabila treadnya sobek, biasanya ini kurang angin, dikasih beban berat, kecepatan tinggi, sehingga treadnya sobek. Ini namanya rip tear. Begitu kendaraan tadi udah terjadi rip tearnya, dipakai terus dengan beban yang tinggi, jalan jelek, kecepatan tinggi, dan beban berat, akhirnya di sini ada plycode. Plycode tadi sudah terlepas, tidak terhubung. Ya. Antara tread dengan karkas tadi sudah ada rongga. Namanya ini separation. Nah, kira-kira enak ya? Terus dipakai terus. Bannya tadi karena mungkin belum punya uang ataupun memang tidak tahu, dipakai terus dengan kondisi kurang angin, ya. Akhirnya apa? Yang namanya plycode di sini, ya, plycode-nya tadi terputus di sini, sehingga terjadi CBU, Code Broken Unit. Biasanya menimbulkan benjolan-benjolan di bagian samping ban atau di sidewall ban. Itu adalah kerusakan ban luar. Nah, sekarang ada keausan ban, yaitu keausan yang wajar akibat oleh umur ban. Lalu
indikator keausan pada treatnya sudah terlihat di TWI tadi. Kalau yang tidak wajar bagaimana? Ada ban aus pada shoulder atau di tengah. Ada ban sebelah luar atau dalam. Ada akibat to in to out, dia jadi berbulu. Ada to and heel karena pengereman. Ada kawan spot, wear cuping, biasanya itu kalau ball joint, bearing, rusak, yaitu akan berbentuk spot. Seperti apakah? Nah, kita lihat ini. Ini kawasan spot. Dia berbentuk seperti mangkok. Karena bearing atau ball joint rusak. Maka akan seperti ini. Ya. Jadi kendaraan tadi melaju, bekas bearingnya rusak, glek. Nah, pada titik tertentu saja. Nah, akhirnya membentuk mangkok. Nah, yang ini biasanya hanya bagian tertentu, entah itu di bagian luar, entah itu di bagian dalam. Biasanya ini karena penyetelan yang kurang pas, seperti penyetelan chamber, caster itu kurang pas, sehingga ausnya seperti ini. Kadang bagian luar, kadang bagian dalam. Ini bagian shoulder. Nah, bagian shoulder aus. Berarti ini kurang angin, sehingga beban kendaraan tertumpu pada bagian terluarnya, yaitu di bagian shouldernya, sehingga dia aus bagian samping, yaitu bagian shoulder. Ini akibat dari kekurangan angin. Begitu sebaliknya, kalau misalkan kita kelebihan angin, nah nih, seperti perempuan kalau pergaulan bebas, dia akan masuk angin, termasuk ban. Ban juga ini. Nih, karena kebanyakan angin, akhirnya bagian yang tengah tadi akan cepat aus. Makanya jangan kebanyakan angin ya. Nah, berikutnya. Ini ada aus berbulu akibat penyetelan to in to out yang berlebihan. Ya. Kalau to in to out berlebihan akan seperti ini. Dia akan saling menarik sehingga bergesekan dan dia berbulu. Nah, lanjut. Berikutnya ke bagaimana melepas ban dan melepas rem tromol. Silahkan perhatikan video berikut. Ini pengoperasian alat apa? Troli SSC. Troli SST. Pencetnya yang itu. Ini bersihkan ini apa? Tromol. Bagasi tukang naon kan? Bagasi backdoor. Mobil apa? Kilat. Pakai brake fluid. Kilat electronic lights. Gimana ya? Nah,
Pasang tromol, nggak dikasih grease. Oh iya, gitu. Nah ini nyobain dulu, setelan dulu. Bisa menggunakan filler? Itu nyetel apa itu? Enggak, ini buat Hah? pelumas bu. Belum mah. Kok pakai eta? Lebih enak pakai ini sebetulnya. Kenapa? Karena dia titik banget. Nah itu 3 titik ya setiap sepatunya. Kita tahu Terpresung 3 titik, atas, tengah, dan bawah yang bersinggungan dengan backing flat. Ya, terus ini ya, nah itu ya, kasih grease. Kalian dikasih ini dikit. Nah, sama as roda, tengah as roda ya, Hub namanya bu. hub roda. Kenapa harus dikasih grease? Agar tidak karat. Biar nggak karat, Kalau karat nanti susah nyopot. biar nggak susah nyopotnya ya. Nah, itu Ini macet bu. Kebanyakan sekarang. Terlalu kuat nih. Dikat atau yang ini bu?